Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan belajar akidah dari kitab Masailul Jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah, karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada permasalahan atau bab yang ke-99. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu at-tasi'atu wa tis'un. Permasalahan yang ke-99, 'azamatud dunya fi qulubihim. Agungnya dunia di dalam hati-hati orang-orang kafir di zaman jahiliyah dahulu. Qaqaulihim, sebagaimana ucapan mereka yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-31, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka mengatakan, kenapakah Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki yang besar, yang mulia, yang agung dari dua kampung atau dua negeri, yang berasal dari dua negeri. Salah seorang dari laki-laki yang berasal dari dua negeri. Baik, inilah bab yang ke-99 yang menjelaskan kepada kita tentang salah satu perangai orang-orang kafir di zaman jahiliyah dahulu. Apa itu? Agungnya dunia di dalam hati mereka. Betapa mulianya, betapa besarnya dunia ini dengan segenap kemewahannya, kenikmatannya, dan apa saja yang berhubungan dengan dunia. Begitu mulia, begitu agung, begitu besar di dalam hati mereka. Sehingga orang yang tidak memiliki dunia atau orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang tidak terpandang, itu sangat rendah dalam pandangan mereka. Kedudukan mereka rendah di hati orang-orang kafir. Iya. Sampai-sampai dalam masalah agama pun mereka menginginkan kalau bisa Al-Quran itu diturunkan kepada seorang yang menurut mereka adalah orang yang mulia dikarenakan dunia yang mereka miliki. Dijelaskan para ulama mufassirin, maksud daripada ayat ini, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim, dan mereka mengatakan, kenapakah Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada salah seorang laki-laki yang besar, laki-laki yang mulia menurut mereka, yang berasal dari dua negeri? Maksud mereka adalah, kenapa Al-Qur'an ini diturunkan kepada seorang yang fakir, lagi yatim? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang fakir dan seorang yang yatim, tidak memiliki harta dan tidak memiliki orang tua. Kenapa tidak diturunkan kepada salah seorang laki-laki yang berasal dari dua negeri? Dua negeri maksudnya adalah Makkah dan Taif. Sedangkan laki-laki yang dimaksud disebutkan para ulama mufassirin adalah Al-Walid ibn al-Mughirah yang ada di Makkah. Sedangkan yang ada di mana? Di Taif adalah Habib bin Amr al-Thaqafi atau Urwah bin Mas'ud, ya, salah satu dari keduanya. Maksudnya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada mereka? Ini, yarhamukallah, mereka memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi maksud mereka, harusnya Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang kaya. Harusnya diturunkan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan di dunia ini. Bukan orang yang fakir, bukan orang yang yatim, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah diakibatkan karena apa? Agungnya dunia dalam kehidupan mereka. Persis seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika yang mengikuti beliau adalah orang-orang miskin, orang-orang rendahan, bukan orang-orang terhormat, maka mereka mengatakan, anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kami harus beriman kepadamu sedangkan pengikutmu adalah orang-orang yang rendahan? Mereka juga mengatakan, ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kami tidak melihat yang mengikuti engkau
kecuali orang-orang rendahan di kalangan kami yang tidak memiliki pemikiran yang matang. Mereka menganggap kalau seseorang itu kaya, kalau seseorang itu memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, berarti dialah yang memiliki pemikiran yang bagus. Padahal tidak selamanya demikian. Demikian pula mereka mengatakan, nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Kami yang paling banyak harta dan anak-anak, dan kami tidak akan diazab. Ini ucapan orang-orang kafir kepada para nabi dan rasul. Iya. Maka ini adalah perangai jahiliyah yang harus kita hindari. Akan tetapi sayang sekali, ternyata perangai-perangai jahiliyah seperti ini masih ada di zaman ini. Di mana banyak orang memandang kehormatan manusia itu berdasarkan dari apa? Dari hartanya, dari ketenarannya, dari kecantikannya, dari ketampanannya. Sampai-sampai yang mereka akan angkat menjadi pemimpin mereka, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden, adalah siapa yang paling banyak hartanya. Dan ini diantara keburukan demokrasi. Demokrasi itu biayanya besar sekali. Katanya demokrasi itu adalah suara rakyat atau suara mayoritas, suara yang paling banyak. Ternyata hakikatnya demokrasi itu adalah suara siapa yang paling banyak uangnya. Kenapa? Karena kalau orang sedikit uangnya, dia tidak akan bisa mempengaruhi masyarakat. Karena uangnya banyak, dia bisa bikin gambarnya di mana-mana. Gambarnya dibuat besar-besar, dipajang di jalan-jalan. Hari ini banyak kita lihat. Kalau antum keluar, berapa banyak itu gambar-gambar calon gubernur, calon wali kota. Kalau dia banyak uang, dia bisa buat gambar sebanyak-banyaknya, dan dia letakkan gambar tersebut di setiap tempat. Sehingga orang, pemikiran masyarakat akan terpengaruh. Mayoritas masyarakat akan terpengaruh. Oh, inilah gubernur kita yang apa? Yang seharusnya. Karena biasanya di gambar-gambar tersebut ditulis pembela wong cilik misalkan. Atau apapun ditulis. Iya. Coba lihat di belakang apa? Di belakang mobil-mobil angkot itu. Atau di belakang mobil bis. Ditaruh juga gambarnya di situ. Selalu bersama wong cilik. Nah seperti ini. Inilah hakikat demokrasi. Persis seperti di masa jahiliyah dahulu. Siapa yang banyak hartanya dia akan menang. Demikian pula partai-partai politik. Dalam sistem demokrasi itu, yang berhak mencalonkan seseorang sebagai pemimpin, sebagai gubernur atau sebagai wali kota, itu apa? Partai politik. Ada sekarang namanya calon independen, tapi dia syaratnya berat. Yang paling berhak adalah siapa? Partai politik. Antum mau jadi wali kota, saya punya partai, saya punya pendukung banyak. Sini kita daftarkan. Kemana? Daftarkan kemana? Ke KPU. Daftarkan calon wali kota. Nah ini, partai-partai politik ini, mereka tidak akan mencalonkan kecuali orang yang paling banyak membayar kepada mereka. Sampai-sampai yang namanya partai dakwah, yang seperti ini pun namanya dikasih islami. Mahar. Dikasih nama mahar politik. Atau dana dakwah dan sebagainya. Siapa yang paling besar membayar, dia akan mereka calonkan menjadi pemimpin. Jadi tidak dilihat lagi apakah dia orang yang bersih, apakah dia orang yang layak memimpin, memiliki ilmu, memiliki kecakapan, itu sudah tidak dipedulikan lagi. Koruptor sekalipun, kalau dia memiliki dana besar, dia bisa membayar partai tersebut, maka dia yang mereka angkat menjadi pemimpin, dia yang mereka calonkan. Bahkan orang kafir sekalipun, dan ini betul-betul terjadi, partai dakwah, mengaku partai dakwah, mencalonkan orang kafir. Ya, seperti di mana? Di Manado, di Sulawesi Utara. Karena orang kafir ini banyak duit, dia bisa membayar pimpinan-pimpinan partai tersebut, sehingga dia yang dicalonkan. Subhanallah. Ini yang terjadi. Dunia begitu agung di hati mereka. Dan seringkali dihiasi oleh syaitan dengan hiasan-hiasan yang indah dan memukau. Ya, karena ini kan nanti dananya dipakai untuk dakwah dan sebagainya. Luar biasa. Banyak sekali pelanggaran mereka. Demikian pula orang-orang yang menjual agama mereka dengan dunia. Sudah tahu kebenaran, tetapi demi mendapatkan dunia mereka tinggalkan kebenaran tersebut. Demikian pula orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Kenapa? Karena takut kehilangan dunia. Seperti yang terjadi kepada Herakl Azim Rum. Herakl penguasa Rum ketika itu. Dia tahu kebenaran. Dia tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul. Utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang hak. Dialah pelanjut risalah. Nabi Isa alaihissalam sama-sama membawa risalah tauhid. Tetapi karena takut kepada siapa? Kepada rakyatnya sendiri. Takut kepada masyarakatnya. Dia tidak mau menerima kebenaran.
Masih lebih bagus An-Najasyi. An-Najasyi, Raja Habasyah, dia tetap masuk Islam meskipun dia menyembunyikan keislamannya karena suatu maslahat. Tetapi si Herakl ini dia tidak mau masuk Islam sama sekali karena takut kepada masyarakatnya, takut kepada menteri-menterinya. Ini sangat berbahaya. Takut kehilangan pengikut, takut kehilangan kedudukannya, dia tidak mau menerima kebenaran. Iya. Termasuk di dalam masalah ini orang-orang yang disibukkan dengan kehidupan dunia dan tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan kewajiban-kewajibannya, tidak peduli dengan kehidupan akhirat. Ini perangai jahiliyah dahulu. Dan termasuk dalam masalah ini orang-orang yang mengumpulkan harta dan dia tidak peduli dari mana harta tersebut berasal, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Kenapa? Karena begitu agungnya dunia dalam kehidupan mereka, begitu mulianya harta dalam kehidupan mereka, sehingga harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dengan yang halal maupun yang haram. Ini persis seperti ucapan ahlul jahiliyah dahulu. Iya. Demikian pula orang-orang yang tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau berdakwah. Kenapa? Karena tidak mau waktunya, tidak mau hidupnya itu untuk sesuatu yang di situ tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Iya. Adapun ucapan orang-orang kafir ini lebih parah lagi. Sampai dalam masalah akhirat, dalam masalah kerasulan, mereka ingin atau mereka memandang harusnya diturunkan kepada orang yang terhormat, orang yang kaya maksudnya, terhormat karena kekayaan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-32. Ayat yang berikutnya. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an adalah rahmat. Islam adalah rahmat, kerasulan adalah rahmat. Kalau mereka mengatakan Al-Qur'an harusnya diturunkan kepada orang kaya, maka Allah membantah mereka, apakah mereka yang berhak membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dan juga Allah membantah mereka dalam firman-Nya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah yang lebih tahu siapa yang paling berhak ketika dia menjadikan kerasulan padanya. Dalam surat Al-An'am ayat ke-124. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang Syiah. Mereka mengatakan harusnya yang menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Ini orang Syiah. Kata mereka harusnya yang menjadi Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi ini masih mending. Ada lagi yang mengatakan Ali, dia adalah sesembahan kita. Ali dapat menolong kita di akhirat kelak. Iya. Maka ini bantahan kepada mereka. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang rasul. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan menyelisihi ahlul jahiliyah ini. Menyelisihi kebiasaan mereka, akidah mereka, kecintaan mereka terhadap dunia. Allah perintahkan kepada nabinya, "Wadharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya." Dalam surat Al-An'am ayat ke-70. Allah perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan, sebagai perkara yang sia-sia. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka ditipu oleh kehidupan dunia ini. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, dunia ini hanyalah, kehidupan dunia ini hanyalah permainan, kesia-siaan, hanya perhiasan. Perhiasan adalah sesuatu yang nampak indah tapi tidak ada manfaat. Coba lihat orang pakai perhiasan. Ada manfaat enggak buat dia? Apa buat dia kenyang? Tidak sama sekali. Apa bisa menghilangkan hausnya? Tidak sama sekali. Cuma sekedar keindahan. Wa tafakhurum bainakum. Dan dunia ini hanyalah sesuatu yang membuat kalian bermegah-megah antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Dan berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan banyaknya anak-anak. Kamathali ghaythin ajabal kuffara nabatuh. Sebagaimana hujan yang turun sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan membuat orang-orang kafir itu menjadi takjub. Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tumbuhan tersebut terus tumbuh menjadi besar sampai engkau lihat pada akhirnya menguning kemudian mati. Summa yakunu hutama, kemudian menjadi hilang, musnah. Demikianlah dunia ini. Awalnya menakjubkan kita.
pada akhirnya kesudahannya kalau tidak digunakan pada jalan yang benar akan mencelakakan kita. Persis seperti hujan yang tumbuh kemudian menumbuhkan atau membuat tumbuhan-tumbuhan menjadi subur. Hujan yang turun membuat tumbuhan-tumbuhan menjadi subur. Kemudian tumbuhan tersebut membesar, berkembang, tumbuh, subur. Tapi kemudian pada akhirnya menguning dan hilang sama sekali. Demikianlah perumpamaan kehidupan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanah." Dan di akhirat ada azab yang sangat pedih dan juga ada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan pilih. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kesenangan yang menipu. Dan juga Allah mengingatkan, "Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun, fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur." Dalam surat Fatir ayat kelima. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini, dan jangan pula kalian ditipu oleh syaitan sehingga kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian agungkan dunia, jangan kalian tertipu dengan dunia ini. Demikian pula dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bagaimana dunia ini begitu rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mustawrid Ibnu Shaddad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah kehidupan dunia itu apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya di lautan, kemudian dia angkat jarinya, kemudian dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Itulah perumpamaan kehidupan dunia. Demikian pula dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir sedikit pun, meskipun hanya seteguk air. Karena dunia ini hina dalam pandangan Allah, dunia tidak ada kemuliaannya sedikit pun dalam pandangan Allah, bahkan tidak menyamai satu sayap nyamuk, maka orang-orang kafir pun diberikan dunia. Oleh karena itu jangan kita tertipu dengan dunia, jangan kita menganggap apabila seseorang Allah berikan kenikmatan dunia berarti dia lebih mulia daripada yang lainnya. Sama sekali tidak. Baik, bab yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya al-mas'alatul mi'ah. Permasalahan yang ke-100. Permasalahan yang ke-100. Alhamdulillah kita sudah sampai pada bab yang ke-100. Qala al-mu'allif rahimahullah, at-tahakkum 'ala Allah kama fil ayati sabiqah. Permasalahan ke-100 termasuk perangai jahiliyah adalah mereka memprotes Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya. Jadi ayatnya sama, dalilnya seperti ayat yang sebelumnya. Baik. Apa yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya? Laula nuzila hadzal Qur'an 'ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka mengatakan, kenapakah Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang yang kaya yang berasal dari Makkah atau Taif? Kenapa tidak diberikan kepada mereka? Mereka orang kaya. Ini di samping menunjukkan keagungan dunia di dalam hati mereka, juga menunjukkan adab mereka yang sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mereka memprotes Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ucapan mereka ini, kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha hikmah, mestinya Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka, ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Apakah mereka itu yang berhak membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Iya. Contoh yang lain banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan mereka seakan-akan merasa lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan, laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Kenapakah Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus? Kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus? Kenapa harus diturunkan secara terpisah-pisah? Ini ucapan mereka. Jadi seakan-akan mereka merasa lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengerti akan
hal-hal yang mendatangkan maslahat bagi umat manusia. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Quranul Karim secara mufarraqah, secara terpisah-pisah, tidak diturunkan secara sekaligus. Seperti firman Allah, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Demikianlah kami turunkan Al-Quran untuk menguatkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran itu kepadamu secara tartil, secara perlahan-lahan. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu mendatangkan kepadamu suatu perumpamaan, kecuali kami datangkan juga kepadamu kebenaran dan yang lebih baik tafsirannya daripada apa yang mereka datangkan tersebut. Iya. Dan juga Allah jelaskan hikmahnya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran kami pisah-pisahkan, yakni kami turunkan secara terpisah-pisah agar kamu dapat membacakannya kepada umat manusia dalam suatu kurun waktu. Jadi tidak sekaligus, dan kami turunkan dengan sebenar-benarnya. Dan juga sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah beliau, diturunkannya Al-Quranul Karim secara terpisah-pisah li ajli tashil li waqtil amal bih, agar memudahkan waktu untuk mengamalkannya. Kalau diturunkan secara sekaligus, kita diwajibkan mengamalkan secara sekaligus, maka akan menyusahkan kita. Iya. Demikian pula kata Syekh, diturunkan secara terpisah-pisah adalah sesuai dengan kejadian yang ada pada waktu tersebut. Sehingga para sahabat yang merupakan pelaku kejadian tersebut dapat mengerti hukumnya. Demikian pula kita hari ini, dengan adanya asbabun nuzul, penjelasan tentang sebab-sebab turunnya ayat, kita dapat lebih mengerti makna ayat-ayat tersebut. Iya. Maka ini bantahan terhadap perangai orang-orang kafir jahiliyah dahulu yang mereka itu memprotes kenapa Al-Quran turun secara terpisah-pisah. Dan sampai hari ini, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, masih ada mereka yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang merasa akal pikiran mereka lebih pintar, lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah diantaranya kelompok liberal yang sekarang di Indonesia membuat sebuah kelompok khusus yang mereka beri nama Jaringan Islam Liberal, JIL. Siapa pimpinannya? Siapa pendirinya? Pendirinya adalah tokoh muda NU ketika itu. Dia adalah ketua lembaga-lembaga yang ada dalam kepengurusan NU. Namanya siapa? Ulil Absar Abdallah. Apa akidah mereka? Mereka banyak sekali melakukan penentangan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih tidak boleh muslimah menikah dengan laki-laki kafir? Diprotes. Kenapa tidak boleh pembagian itu waris harus sama rata? Kenapa tidak boleh sama rata? Kenapa laki-laki harus mendapatkan 2 bagian daripada bagian wanita? Ini kerjaan mereka. Sampai pada akhirnya mereka tidak meyakini atau mereka menentang Islam satu-satunya agama yang benar. Masih ada yang seperti ini yang merupakan perangai ahlul jahiliyah dahulu. Iya. Makanya harus kita waspadai. Jadi apa yang kita sebutkan ini dari perangai-perangai jahiliyah disebutkan, diajarkan, diperingatkan karena memang hari ini masih ada. Sehingga kita tahu, kita paham. Ternyata ini hanyalah kelanjutan dari para penentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Demikian pula ucapan Asy'ariyah, ucapan Mu'tazilah. Ini adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Allah harus bersifat demikian. Memangnya kalian yang mewajibkan kepada Allah? Ini tidak patut ucapan seperti ini kepada Allah. Sifat wajib atas Allah kata mereka. Seakan-akan mereka yang mengharuskan dan mewajibkan itu bagi Allah. Ini sifat yang mustahil bagi Allah. Ini sifat yang jaiz bagi Allah. Ini ucapan-ucapan yang tidak pantas, yang tidak beradab. Persis seperti ucapan ahlul jahiliyah dahulu. Harusnya Allah begini. Kenapa Allah tidak turunkan Al-Quran secara sekaligus? Harusnya Allah menurunkan secara sekaligus. Persis kan ucapan mereka. Allah wajib bersifat seperti ini. Walaupun mungkin yang dia sebutkan adalah keadilan misalkan. Allah wajib berbuat adil. Tapi siapa yang mewajibkan keadilan kepada Allah? Apakah manusia berhak mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga makna hadis, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah mereka wajib menyembahnya
dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Maksudnya bukan mereka yang mewajibkan kepada Allah, tetapi Allah yang memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya. Siapa yang tidak menyekutukannya, maka Allah tidak akan mengazabnya. Itu Allah yang menetapkan, bukan hamba yang menetapkan kepada Allah. Iya. Maka Nabi SAW datang menyelisihi ahlul jahiliyah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Dan tidak patut bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, suatu ketetapan atas urusan mereka, lalu mereka memilih ketetapan yang lain selain daripada apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada mereka, apa ucapan mereka? Mereka katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na, kemudian kami pikir-pikir dulu. Ini cocok enggak? Bukan seperti itu. Bukan sami'na, kemudian kita seminarkan dulu. Ini penegakan syariat Islam, cocok enggak? Harus kita seminarkan dulu. Harus kita minta persetujuan mayoritas masyarakat. Bukan seperti itu. Tetapi sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Menyelisihi ahlul jahiliyah dahulu. Ahlul jahiliyah ketika mendengarkan perintah Allah, mereka akan mengatakan, kenapa harus begitu? Kenapa tidak begini? Iya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka jadikan engkau sebagai penentu hukum atas apa-apa yang terjadi di antara mereka. Apapun urusan mereka, engkaulah penentu hukumnya, wahai Muhammad. Mereka tidak beriman sampai engkau jadikan engkau seperti itu. Kemudian, setelah engkau menetapkan hukum, tidak ada sedikit pun dalam hati mereka kesempitan, ketidaksenangan atas hukum yang engkau tetapkan tersebut. Dan mereka berserah diri sepenuhnya. Jadi, di sini Allah katakan tidak beriman sebelum merealisasikan 3 hal. Yang pertama, menjadikan Nabi SAW sebagai teladan dalam setiap masalah, apapun urusan kita. Yang kedua, kita tidak memiliki suatu kesempitan di dalam dada. Maksudnya jangan sampai kita tidak senang dengan suatu syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kita tunduk sepenuhnya atas syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Demikianlah Islam mengajarkan kita untuk menyelisihi ahlul jahiliyah. Baik, ada beberapa pertanyaan. Di Ciamis, makam dikasih ke Lambu, di Jambansari, dan di Kampung Ana, dalam kurung di Jawa, makam di atasnya dibangun seperti rumah. Kalau malam Jumat Kliwon, banyak pengunjungnya beriktikaf. Jawabannya, perbuatan seperti ini adalah perbuatan bid'ah, mengada-ngada di dalam agama. Mengada-ngada di dalam agama. Tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Dan tidak sedikit pun memberikan kemanfaatan kepada si mayit. Tidak pula kepada orang-orang yang hidup. Jadi ini termasuk perbuatan sia-sia, memboroskan harta, menyia-nyiakan harta. Dan kalau sampai dibangun di atasnya bangunan, maka ini adalah sesuatu yang haram, yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Bahkan kuburan-kuburan di masa jahiliyah yang dibangun, itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibongkar, diratakan. Seperti dalam hadis Muslim dari Abu Hayyaj Al-Asadi, beliau menceritakan bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memerintahkan kepadaku sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepadanya. Apa perintahnya? Alla tada'a timsalan illa tamastahu, wa fi riwayatin suratan illa tamastahu, wa qabran musyrifan illa sawaitahu. Nabi SAW memerintahkan kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, janganlah engkau tinggalkan suatu patung atau satu gambar bernyawa kecuali engkau hancurkan dan kuburan yang ditinggikan engkau ratakan. Ini perintah Nabi SAW. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyampaikan di dalam kitabnya Al-Um, sebagaimana juga yang dinukil oleh Al-Imamun Nawawi dalam Syarh Al-Muhadzab, bahwasannya para imam di Makkah, yakni para pemerintah, para pemimpin di Makkah ketika itu, kata Imam Syafi'i,
menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun. Ini di masa Imam Syafi'i dan beliau mendukungnya. Jangan mengaku-ngaku mazhab Syafi'i kalau yang suka membangun kuburan. Ini dilarang keras di dalam mazhab Syafi'i. Iya. Dan di sini dikatakan kalau malam Jumat Kliwon mereka beretikaf, banyak pengunjungnya. Maka ini bid'ah yang lebih besar yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Seperti dalam firman Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Dan kaumnya Nabi Nuh itu mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Mereka juga mengatakan, jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka ini? Ternyata mereka itu adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Ketika mereka mati, maka kuburannya dibangun atau mereka dibangun patung-patung di mana mereka dulu beriktikaf di situ dan mereka beriktikaf di situ persis. Seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Falamma matu 'akafu 'ala kuburihim." Kata beliau, qala ghairu wahidin minas salaf, "Falamma matu 'akafu 'ala kuburihim, thumma sawwaru tamathilahum, thumma tala 'alaihimul 'amadu fa'abaduhum." Ketika orang-orang saleh ini mati, mereka beriktikaf di kuburan-kuburan mereka. Ini perhatikan, perbuatan orang-orang jahil di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika orang-orang saleh mereka mati, mereka beriktikaf padanya. Lalu mereka mulai menggambar, gambar-gambar mereka, patung-patung mereka mulai dipahat. Kemudian berlalu masa yang panjang, pada akhirnya patung-patung tersebut disembah. Persis seperti hari ini. Awalnya beriktikaf, masih berdoa kepada Allah. Lama-kelamaan berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Maka, kalau dia sekedar beriktikaf di situ, maka itu adalah bid'ah. Tapi kalau dia sampai berdoa kepada penghuni kubur, atau menganggap kuburannya bisa memberikan keberkahan, maka ini adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW melaknat orang yang beribadah di kuburan-kuburan. Beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Wa fi riwayatin wa salihihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Apakah mereka bangun masjid di situ ataukah mereka beribadah di situ meskipun tanpa membangun masjid? Jadi ini kebiasaan orang-orang kafir di masa jahiliyah dahulu. Baik, bismillah, tulisan bismillah pada kertas tidak boleh dibuang di tempat sampah, alas makanan dan lain-lain. Jika sudah usang atau rusak, kita simpan di mana atau kita apakan? Ya simpan di tempat yang tidak memungkinkan orang untuk menghinakan tulisan tersebut. Atau dibakar. Boleh dibakar sebagaimana para sahabat dulu membakar mushaf Al-Quran yang tidak sesuai dengan bacaan yang mereka sepakati. Maka dibakar tidak mengapa. Tapi membakar di sini bermakna memuliakan Al-Quran itu supaya tidak dihinakan, tidak diinjak-injak orang, bukan menghinakan. Berbeda dengan yang dilakukan orang-orang kafir, mereka membakar Al-Quran tujuannya menghinakan. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, apa bedanya syirik dan musyrik? Syirik itu adalah perbuatannya, musyrik adalah orangnya. Seperti Islam dan Muslim. Islam agamanya, Muslim adalah orangnya. Dan apa hukumnya permainan catur? Permainan catur hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebagaimana yang difatwakan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau membantah Yusuf Qardawi yang membolehkan catur, maka beliau menjelaskan dalil-dalil akan haramnya catur. Di antara dalilnya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ucapan salah satu al-khulafa'ur rasyidin yang diriwayatkan al-Imam al-Baihaqi ketika Ali bin Abi Thalib melewati orang-orang yang sedang main catur, maka beliau mengatakan, "Ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha aqifun?" Kata Ali bin Abi Thalib kepada mereka seperti yang diucapkan kepada orang-orang kafir yang beriktikaf atau berdiam diri untuk beribadah di mana? Di dekat patung-patung mereka. Kata beliau, "Mahadhihi tamathil allati antum laha aqifun?" Apa patung-patung ini yang kalian beriktikaf padanya, kalian berdiam diri padanya? Ini apa manfaatnya kepada kalian? Persis seperti catur. Ada yang bentuknya kuda, ada bentuknya benteng, ada bentuknya raja. Ini persis seperti gambar-gambar bernyawa. Dan apabila benda-benda ini dimasukkan dalam rumah seseorang, maka malaikat tidak akan masuk ke rumahnya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah." Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar bernyawa padanya. Iya.
Jadi catur itu juga dilarang karena apa? Karena itu juga termasuk gambar-gambar bernyawa atau patung-patung bernyawa. Ini hukumnya haram dalam Islam. Pak Ustadz, doakan saya agar bisa menghadapi ujian nasional di sekolah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Iya, setelah lulus datang ke sini, kita belajar di sini. Pak Ustadz, ana ingin mengikuti kajian salafi, tapi ana tidak tahu alamatnya, tempatnya. Ana bertempat di Kedung Reja, Sidoreja. Mohon alamatnya. Kajian salafi di Sidoreja, insyaallah setiap hari Sabtu pekan keempat jam 1.30 siang. Jam 13.30 siang, ba'da zuhur. Hari Sabtu di Masjid Agung Sidoreja. Hari Sabtu di Masjid Agung Sidoreja, pukul 13.30, pekan keempat. Sabtu pekan keempat, insyaallah ta'ala itu jadwal rutin Ustadz Fauzan. Ustadz kita, Ustadz Fauzan, hafizahullah. Demikian pula Anda bisa datang pada hari Jumat, pekan kedua dan keempat. Nanti khutbah Jumat, kemudian setelah itu kajian juga akan diisi oleh Ustadz Fauzan pada setiap Jumat pekan kedua dan keempat di Masjid Cireong, Sitinggil Cilacap. Ini tidak jauh dari Sidoreja. Baik. Di dalam sholat jahar, ketika imam baca Fatihah dan suratan, kita mutlak diam. Sedang Fatihah itu rukun sholat. Yang roji bagaimana Ustadz? Yang roji, kita juga membaca surat Al-Fatihah. Kita tidak diam saja, wajib juga membaca surat Al-Fatihah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pada salat subuh, ketika mereka sahabat membaca di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu mengatakan kepada mereka, "La taf'alu illa bi Fatihatil kitab." Jangan kalian membaca apapun kecuali surat Al-Fatihah. Maka ini pengecualian. Betul dilarang makmum membaca ketika sholat jahar, tetapi Al-Fatihah itu diberikan pengecualian. Al-Fatihah diberikan pengecualian. Ustaz, sholat tahajud sudah jam 4, hanya dikerjakan 2 rakaat, lalu ditutup dengan 1 rakaat witir karena takut waktu subuh tiba. Yang ditanyakan apa boleh dan sah sholatnya, mohon dijawab, terima kasih. Sholatnya sah dan sholatnya boleh, dan ini sesuatu yang sangat bagus, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadakumus subh falyutir biwahidatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu 2-2. Kerjakan 2 rakaat, selesai salam 2 rakaat ditambah lagi. Kemudian apabila seorang khawatir masuk waktu subuh, hendaklah dia tutup dengan witir 1 rakaat. Maka ini sudah tepat, sudah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.